Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Faudarajat, NIM T2018-1072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Imam Wahyudi tentang asuransi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan asuransi, berlakunya asuransi, jenis-jenis asuransi, dan juga batalnya asuransi. Yang pertama yaitu tujuan asuransi. Tujuan dari asuransi itu ada dua. Yang pertama yaitu pengalihan risiko, dan yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Adapun pengertian atau penjelasan dari pengalihan risiko adalah tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Kemudian yaitu tentang berlakunya asuransi. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara dan dibayarnya premi. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Terdapat pada pasal 255 KUHD. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis asuransi. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama asuransi kerugian dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Yang pertama yaitu asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini meliputi yang pertama asuransi kebakaran, yang kedua asuransi kehilangan dan kerusakan, yang ketiga yaitu asuransi laut, yang keempat asuransi pengangkutan, dan yang kelima adalah asuransi kredit. Adapun asuransi jiwa itu meliputi asuransi kecelakaan. Yang pertama asuransi kecelakaan, yang kedua asuransi kesehatan, dan yang ketiga adalah asuransi jiwa kredit. Yang terakhir yaitu tentang batalnya asuransi. Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakikatnya adalah merupakan suatu perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi meliputi yang pertama, menurut keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Terdapat dalam pasal 251 KUHD. Yang kedua yaitu memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Terdapat dalam pasal 269 KUHD. Menurut ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang, yaitu terdapat dalam pasal 272 KUHD. Yang ketiga, yang keempat, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung, terdapat dalam pasal 282 KUHD. Yang terakhir yaitu apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut barang, mengangkut objek, pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan itu tidak boleh diperdagangkan. Terdapat dalam pasal 599 KUHD. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.